Assalamualaikum Sobat Beriman, selamat datang di channel ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan penuh keberkahan. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah kisah yang sangat menarik dan mengharukan, tentang seorang rentenir yang berubah menjadi ular di depan Ka'bah, sebuah kisah yang penuh pelajaran dan hikmah untuk kita semua. Sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita kirimkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tulis sholawat di kolom komentar. Semoga keberkahan senantiasa dilimpahkan kepada kita yang bersolawat. Jangan lupa like, subscribe, dan tonton videonya sampai selesai ya, supaya kita nggak gagal paham. Semoga kisah ini bisa memberikan pelajaran yang berharga untuk kita semua. Yuk, langsung saja kita. Di sebuah desa terpencil yang terletak di salah satu sudut benua Afrika, kehidupan masyarakatnya dipenuhi dengan kesulitan. Desa itu dikelilingi oleh gurun yang luas, dan tanahnya jarang sekali bisa menghasilkan hasil pertanian yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penduduknya sebagian besar hidup dalam kemiskinan yang mendalam. Tak jarang mereka harus berhutang hanya untuk sekadar makan. Hutang menjadi semacam penopang hidup, meskipun berujung pada beban berat yang seringkali sulit untuk mereka bayar. Di antara mereka, ada seorang pria yang dikenal oleh semua orang. Namanya Bolaji, seorang rentenir yang memiliki pengaruh besar di desa itu. Bolaji bukanlah orang yang besar secara fisik, namun ia memiliki cara yang sangat efektif untuk menarik keuntungan dari setiap orang yang meminjam uang darinya. Dengan bisnis rentenirnya, ia berhasil mengumpulkan kekayaan yang jauh melebihi kebanyakan orang di desa itu. Rumahnya besar dan mewah, dikelilingi oleh pagar-pagar tinggi yang menambah kesan angkuh. Bolaji adalah pria yang sangat cerdik. Ia tahu bagaimana memanfaatkan kelemahan orang-orang di sekitarnya, terutama yang tengah terdesak oleh kebutuhan hidup, para petani yang hasil panennya tak cukup untuk mencukupi keluarga mereka, para buruh yang pekerjaannya tak menentu, dan orang-orang yang membutuhkan modal untuk usaha kecil-kecilan. Semuanya tahu bahwa Bolaji adalah orang yang bisa membantu, tapi harga yang harus mereka bayar sangatlah tinggi. Setiap orang yang meminjam uang dari Bolaji harus menyetujui syarat yang sangat memberatkan. Ia akan memberikan pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi. Bagi mereka yang terlambat membayar, denda yang diberikan bisa menggunung, membuat beban semakin berat, dan bagi mereka yang benar-benar tidak mampu membayar, Bolaji tidak segan-segan menyita rumah atau tanah mereka sebagai jaminan. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari cengkeramannya. Bolaji adalah simbol ketidakberdayaan bagi banyak orang. Namun, meskipun ia dikenal sebagai rentenir yang kejam, Bolaji tidak pernah menunjukkan rasa belas kasihan. Ia tidak peduli bagaimana kesulitan orang-orang yang meminjam uang darinya. Baginya, yang terpenting adalah keuntungan. Meskipun banyak orang yang hidup dalam penderitaan akibat utang yang menumpuk, ia tetap merasa bangga dengan kekayaan yang ia miliki. Ia jarang terlihat tersenyum, dan lebih sering menghabiskan waktu dengan menghitung uang atau memperhitungkan investasi baru yang bisa mendatangkan keuntungan lebih besar. Orang-orang desa tahu betul bahwa meminta bantuan kepada Bolaji berarti mereka akan terjebak dalam perangkap utang yang sulit untuk keluar. Namun, di tengah kesulitan yang mereka hadapi, seringkali mereka tidak punya pilihan lain. Bahkan di saat-saat genting, mereka terpaksa mendatangi rumah Bolaji, berharap mendapatkan sedikit bantuan meskipun harga yang harus dibayar sangat tinggi. Meski begitu, Bolaji bukanlah orang yang dermawan. Ia tak pernah mengulurkan tangan untuk memberi, bahkan untuk sekadar bersedekah. Baginya, uang adalah segala-galanya, dan ia tidak percaya pada konsep berbagi dengan sesama. Ia hidup dalam kesenangan duniawi, merasa puas dengan apa yang ia miliki. Sementara masyarakat desa semakin terperosok dalam jurang kemiskinan akibat bisnisnya yang tanpa ampun. Suatu hari, ketika Bolaji sedang duduk di ruang tamunya yang besar, terdengar suara ketukan pintu yang keras. Seorang pria tua, yang wajahnya penuh kerut dan tubuhnya kurus akibat usia dan kekurangan gizi, berdiri di ambang pintu. Matanya yang lelah memandang Bolaji dengan penuh harap. Pria tua itu adalah salah satu peminjam uang dari Bolaji, dan ia datang untuk memberitahukan bahwa ia belum bisa melunasi hutangnya karena hasil panennya sangat buruk tahun ini. Namun, Bolaji hanya menatapnya dengan tajam, tanpa menunjukkan sedikit pun rasa kasihan. "Kau tahu apa yang harus kau bayar, kan?" katanya dengan suara dingin. "Jangan coba-coba memberikan alasan. Hutang adalah hutang. Jika kau tak bisa bayar, aku akan mengambil sesuatu yang lebih berharga darimu." Pria tua itu menundukkan kepalanya. Ia tahu apa artinya jika ia tidak bisa memenuhi kewajibannya. Namun, ia juga tahu bahwa ia tidak memiliki lagi apa-apa selain tanah warisan yang dimilikinya. Tanah itulah yang menjadi satu-satunya harta yang dapat dijual untuk membayar hutangnya. Namun,
itu juga berarti dia akan kehilangan tempat tinggalnya. Malam itu, setelah pertemuan yang penuh ketegangan tersebut, Bolaji kembali ke ruangannya, dan mengabaikan nasib pria tua itu. Namun, ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Dalam sekejap, ia teringat kembali pada nasib-nasib orang yang telah jatuh ke dalam perangkap utangnya, dan bagaimana semua ini membawa keuntungan yang luar biasa baginya. Namun, entah mengapa, kali ini hatinya terasa sedikit lebih berat. Bolaji menggelengkan kepala, mencoba mengusir perasaan aneh itu. Namun, sesuatu yang tidak terduga sedang menunggu untuk terjadi. Sebuah kejadian yang akan mengubah hidupnya, yang bahkan tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Suatu waktu, setelah sekian lama, Bolaji merasa rindu untuk bertemu dengan teman-teman lamanya. Mereka sudah lama tidak saling berhubungan, terutama setelah Bolaji mulai terfokus pada bisnis rentenirnya. Kesuksesannya di desa membuatnya semakin jarang bergaul dengan orang-orang yang dulu pernah bersamanya di sekolah. Namun, suatu hari ia menerima undangan dari teman-teman lamanya untuk menghadiri reuni di kota. Undangan itu menjadi semacam tantangan baginya. Bolaji ingin menunjukkan kepada teman-temannya betapa jauh ia sudah melangkah dan seberapa besar keberhasilannya. Ia merasa percaya diri bahwa reuni ini akan menjadi momen untuk memamerkan kekayaannya. Hari itu, Bolaji mempersiapkan diri dengan sangat teliti. Mobil mewah berwarna hitam yang baru dibelinya diparkir rapi di depan rumahnya. Ia mengenakan setelan jas yang paling mahal, dengan dasi sutra yang terlihat mencolok, serta jam tangan emas yang berkilauan. Tidak lupa, ia mengenakan beberapa cincin berlian yang selalu ia pakai untuk memberi kesan bahwa ia adalah orang yang sukses. Dengan langkah penuh percaya diri, Bolaji berangkat menuju kota, menyetir mobil mewahnya, merasa bangga atas pencapaiannya. Sesampainya di kafe tempat reuni diadakan, Bolaji disambut oleh teman-temannya yang sudah menunggu. Mereka semua langsung terkejut melihat penampilan Bolaji. Mereka yang sudah lama tidak bertemu, melihat sosok Bolaji dengan tatapan takjub. Dulu, Bolaji bukanlah siapa-siapa, ia hanya seorang anak biasa dari desa yang sederhana, bahkan tak pernah dianggap menonjol oleh teman-temannya. Namun sekarang, dia tampak begitu berbeda. Semua orang menatapnya dengan rasa kagum, seolah-olah ia datang dari dunia yang berbeda. "Wah, luar biasa, sekarang kamu sudah sukses, Bolaji," seru salah seorang temannya, yang kini menjadi seorang pengusaha kecil. "Iya, ini berkat usaha dan kerja keras saya," jawab Bolaji dengan nada sombong, sambil menyandarkan tubuhnya pada kursi dengan gaya yang sangat santai. Ia merasa seolah-olah baru saja memenangkan sebuah perlombaan besar. Teman-temannya saling bertukar pandang, tak habis pikir melihat perubahan besar yang terjadi pada Bolaji. Beberapa dari mereka memang tahu bahwa Bolaji telah meraih kekayaan yang luar biasa di desa, namun melihatnya langsung dengan mata kepala sendiri, mereka benar-benar terkesan. "Bolaji, kamu memang luar biasa sekarang, kalau kita tahu kamu sesukses ini, dulu kita pasti sering minta tips nih," kata seorang teman sambil tertawa. Bolaji hanya tersenyum, merasa puas dengan pujian yang diterimanya. Ia menikmati setiap kata yang keluar dari mulut teman-temannya. Pujian itu menambah rasa bangga yang sudah meluap-luap dalam dirinya. Dalam pikirannya, ia merasa jauh lebih unggul dibandingkan mereka semua. Lain halnya dengan mereka, yang menurut Bolaji hidup masih biasa-biasa saja, sedangkan ia sudah berada di puncak kesuksesan. Namun, seiring berjalannya percakapan, salah satu temannya, Sulaiman, yang sejak dulu sangat dekat dengan Bolaji, tiba-tiba berkata, "Kami semua berencana untuk berangkat umroh bulan depan. Bagaimana kalau kamu juga ikut bersama kami, Bolaji? Bukankah ini kesempatan yang luar biasa?" Bolaji yang mendengar ajakan itu langsung terkejut. Wajahnya yang awalnya terlihat penuh kepercayaan diri, mendadak berubah. Di dalam hatinya, ia mulai merasa cemas. Ia tidak pernah berniat untuk pergi umroh. Meski ia kaya, ia tahu dirinya bukanlah orang yang religius. Ia tidak merasa siap untuk melangkah ke tanah suci, terutama dengan beban rasa bersalah yang kerap menyertainya. Untuk beberapa detik, suasana menjadi hening. Semua mata teman-temannya tertuju pada Bolaji, menunggu jawaban darinya. Sulaiman menambahkan, "Kamu pasti bisa, Bolaji, kami semua tahu kamu mampu. Lagi pula, perjalanan ini akan sangat berarti untuk kita semua. Ini kesempatan langka untuk merasakan kedamaian di tanah suci." Bolaji mulai gugup, suasana yang awalnya nyaman kini terasa menekan. Ia merasa terpojok. Kalau ia menolak ajakan itu, ia khawatir akan kehilangan gengsinya di depan teman-temannya. Mereka sudah menganggapnya sebagai orang yang sukses. Dan tentu saja, mereka mengharapkan Bolaji untuk ikut serta. Namun, di sisi lain, hatinya menolak ajakan tersebut. Ia merasa dirinya belum layak untuk pergi ke sana. Apalagi dengan segala dosa dan keburukan yang ia lakukan selama ini.
Di dalam hatinya, Bolaji mulai merasa takut, seperti ada suara yang terus mengingatkannya akan segala perbuatannya yang kelam, terutama dalam bisnis rentenirnya yang penuh dengan penindasan. Ia merasa belum cukup bersih untuk berziarah ke Mekah. Namun, rasa gengsi yang menggelayuti dirinya lebih kuat. Ia tak ingin dilihat lemah di depan teman-temannya, terutama di depan Sulaiman yang selalu menganggapnya sebagai seorang yang mampu. Ya, mungkin saya ikut. Sulaiman, ini kesempatan yang bagus, kan? Jawab Bolaji akhirnya dengan terbata-bata. Saya akan urus semuanya. Teman-temannya langsung bersorak, senang mendengar jawaban itu. Mereka percaya diri bahwa Bolaji yang kaya raya tentu saja mampu memenuhi biaya perjalanan umroh. Semua orang di kafe itu merasa senang dan penuh harap, tanpa tahu bahwa keputusan Bolaji untuk ikut justru memulai sebuah perjalanan batin yang tak terduga. Sejak itu, Bolaji merasakan ada sesuatu yang aneh dalam dirinya. Di satu sisi, ia merasa bangga karena dianggap sebagai bagian dari kelompok yang beruntung. Tetapi di sisi lain, hatinya dipenuhi dengan kecemasan. Apakah ia benar-benar siap untuk menghadapi perjalanan spiritual ini? Akankah perasaan bersalah terus membebani hatinya selama di Tanah Suci? Ataukah, seperti yang sering ia lakukan dalam hidupnya, ia akan berpura-pura tidak tahu dan terus melanjutkan kehidupannya seperti biasa? Namun, satu hal yang pasti, perjalanan Bolaji ke Tanah Suci tidak akan sekadar perjalanan fisik. Ia tak tahu bahwa suatu peristiwa besar yang akan mengubah hidupnya menantinya di sana. Sebulan berlalu, dan waktu keberangkatan untuk menunaikan ibadah umroh pun tiba. Bolaji mendapat panggilan dari teman-temannya yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Mereka mengingatkan Bolaji bahwa jadwal keberangkatan sudah semakin dekat, dan semuanya telah siap untuk perjalanan tersebut. Meskipun hati Bolaji merasa berat, ia tahu bahwa ini adalah kesempatan yang harus ia ambil, bukan karena panggilan agama atau niat tulus untuk beribadah, tetapi lebih kepada rasa gengsi yang begitu besar terhadap teman-temannya. Ia tidak bisa terlihat mundur. Apalagi jika harus ditinggalkan, Bolaji tidak ingin kehilangan posisi sosialnya di antara mereka. Dengan rasa cemas yang menggelayuti, Bolaji pun menyiapkan segala perlengkapan untuk perjalanan umroh. Ia memilih pakaian yang paling baik, bahkan lebih mewah dari yang biasanya ia kenakan. Berharap agar tetap terlihat sempurna di depan teman-temannya, ia mengemasi koper dengan penuh kehati-hatian, memastikan bahwa semua barang yang diperlukan ada dalam tasnya. Namun, meskipun ia mengatur segala sesuatunya dengan teliti, hatinya tidak pernah benar-benar tenang. Perasaan ragu dan takut terus menggerogoti dirinya. Sesampainya di Mekah, Bolaji dan teman-temannya disambut oleh pengurus jamaah umroh yang akan memandu mereka melakukan rangkaian ibadah. Mereka semua merasa terharu dan penuh semangat. Wajah mereka bersinar penuh kebahagiaan saat melihat Ka'bah untuk pertama kalinya. Mereka merasa seperti berada di tempat yang sangat istimewa, sebuah tempat yang penuh berkah dan kedamaian. Namun, di antara teman-temannya yang tampak begitu gembira, Bolaji justru merasa sebaliknya. Raut wajahnya tampak ceria, namun di dalam hatinya ia merasakan kebosanan dan ketidaknyamanan yang mendalam. Apa yang sedang aku lakukan di sini? Pikir Bolaji dalam hati. Aku tak merasa layak berada di tempat yang begitu suci ini. Perasaan itu semakin menguasai dirinya seiring berjalannya waktu. Ia terpaksa tersenyum dan berbicara dengan teman-temannya, mencoba untuk mengikuti kegiatan ibadah meskipun hatinya terasa sangat kosong. Ketika mereka tiba di area tawaf, Bolaji dan teman-temannya mulai mengelilingi Ka'bah. Suasana sekitar sangat sakral, dengan ribuan jamaah yang melakukan ibadah mereka masing-masing. Namun, Bolaji merasa semakin tidak nyaman. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat. Sesaat setelah ia melangkah ke beberapa putaran tawaf, tiba-tiba perutnya terasa sakit luar biasa. Rasa nyeri itu begitu mendalam, seakan-akan ada sesuatu yang sangat mengganggu di dalam tubuhnya. Bolaji berhenti sejenak, berusaha menahan rasa sakit itu. Namun, semakin ia mencoba untuk bertahan, semakin parah rasa sakit itu. Ia terhuyung-huyung, dan tak lama kemudian, ia merasa kehilangan keseimbangan. Aduh, sakit sekali, keluh Bolaji dalam hati. Tanpa bisa mengontrol tubuhnya, ia akhirnya terduduk di lantai dengan tangan menekan perutnya yang terasa sangat perih. Teman-temannya yang melihat kejadian itu langsung mendekati Bolaji. Bolaji, apa yang terjadi? Kenapa kamu tiba-tiba duduk seperti itu? Tanya salah satu temannya dengan cemas, melihat Bolaji yang wajahnya mulai memucat. Bolaji hanya bisa mengerang kesakitan, tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Rasanya, ia tidak mampu lagi berdiri, tubuhnya seolah-olah kaku dan tak bisa digerakkan. Teman-temannya mencoba membantunya, namun tubuh Bolaji terasa semakin berat. Keempat temannya tidak mampu mengangkatnya meskipun sudah berusaha keras. Bolaji terbaring di lantai, tubuhnya gemetar. Di saat itu, hal yang sangat mengejutkan pun terjadi. Kulit Bolaji mulai berubah,
dari yang semula halus dan manusiawi, kini mulai tampak perubahan yang sangat aneh. Kulitnya berubah warna menjadi kehijauan, kemudian mulai bersisik. Teman-temannya yang melihat itu pun terkejut, tidak tahu harus berbuat apa. "Bolaji, apa yang terjadi denganmu?" teriak salah satu temannya dengan panik. Dengan cepat, perubahan pada tubuh Bolaji semakin menjadi. Sisik-sisik mulai memenuhi seluruh kulitnya, tubuhnya semakin lama semakin mengecil, dan akhirnya, Bolaji berubah menjadi seekor ular yang besar. Seluruh tubuhnya yang dulu manusia kini tergantikan dengan bentuk ular yang mengerikan. Teman-temannya hanya bisa ternganga, kebingungan dan ketakutan. Mereka mundur beberapa langkah, tak mampu mempercayai apa yang baru saja mereka lihat. Seorang teman yang bernama Sulaiman langsung berteriak, itu Bolaji yang berubah menjadi ular." Kerumunan orang di sekitar tempat tawaf pun mulai melihat ke arah mereka. Kejadian yang sangat aneh dan mengerikan itu membuat banyak jamaah terkejut. Beberapa petugas di sekitar area pun segera datang, mendekati ular yang kini berada di lantai, mencoba untuk menangkapnya. Mereka tidak tahu persis apa yang terjadi, namun mereka segera bertindak sigap untuk mengamankan ular tersebut agar tidak mengganggu jalannya ibadah. Sulaiman dan teman-temannya yang masih terpana, segera memberitahukan kepada petugas bahwa ular itu adalah teman mereka, Bolaji, yang tiba-tiba berubah menjadi ular. Itu benar-benar teman kami," ujar Sulaiman dengan suara gemetar, merasa takut dan bingung. Para petugas langsung berkoordinasi untuk menangani situasi tersebut. Mereka membungkus ular itu dengan hati-hati dan membawa Bolaji yang kini dalam wujud ular ke tempat yang lebih aman. Seluruh jamaah yang menyaksikan kejadian itu pun berkerumun. Beberapa di antaranya bahkan berdoa dan berseru meminta perlindungan kepada Allah. Sementara itu, teman-teman Bolaji yang masih terkejut, merasa bingung dan tak tahu harus bagaimana. Apa yang baru saja terjadi? Kenapa Bolaji bisa berubah seperti itu? Mereka berusaha mencerna kejadian yang begitu aneh. Namun satu hal yang pasti, ini adalah sesuatu yang tak akan pernah mereka lupakan seumur hidup mereka. Di dalam hatinya, Sulaiman bertanya-tanya, apakah ini sebuah hukuman? Apakah ini akibat dari perbuatan Bolaji yang selama ini kejam dan tak berbelas kasihan terhadap sesama? Namun, itu semua hanya dugaan. Tidak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi dengan Bolaji. Keberadaan ular itu pun segera menjadi topik perbincangan di kalangan jamaah, dan banyak orang merasa penasaran. Namun, teman-teman Bolaji yang kini merasa sangat cemas, hanya bisa mengikuti petugas untuk membawa ular itu ke tempat yang lebih aman, sembari terus berusaha memahami apa yang baru saja mereka saksikan. Dari kisah Bolaji yang berubah menjadi ular, kita bisa mengambil beberapa pelajaran berharga. Pertama, ketulusan dalam beribadah jauh lebih penting daripada sekadar mengikuti gengsi atau pamer. Kedua, setiap perbuatan buruk pasti ada balasannya, meskipun itu mungkin tidak langsung terlihat. Ketiga, belas kasih kepada sesama adalah nilai yang harus dijaga, karena kehidupan ini penuh dengan ujian. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah ini, agar lebih berhati-hati dalam bertindak dan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Jangan lupa untuk like dan share video ini, agar lebih banyak orang yang mendapatkan pelajaran berharga dari kisah ini. Semoga keberkahan selalu menyertai kita semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.